soal menang dan kalah for kita itu hanya soal status. Tapi for kita kalau kita sampaikan ke dorang, pemenang itu bagaimana Ngoni memulai dan mengakhiri pertandingan itu. Wow, keren. Tangan dulu dong. Gravilla, Vintage and Private Villa. We are online now. Drifting on the ocean. Kesha Hinonaung, Ketua Ikatan Putra Putri Mitra. Selamat datang di Gravilla Podcast. Hai Kak Devis, Hai, apa teman kabar? lama. Iya, teman lama. Satu frame lagi. Benar, kita satu frame lagi di sini ya. Kesha, apa kabar? Oke, luar biasa baik Kak. Luar biasa baik, bukan biasa di luarnya yang baik ya. Oke deh kalau gitu. Torang baku dapat Kang Kesha terakhir. Iya. Torang baku dapat di frame Lain Iya, sebenarnya. iya benar. Tapi siaran juga ya. Kira-kira begitu Begitulah kan. ya. Oke, dan tentu kali ini kan di tengah pandemi COVID-19, Kesha sudah berkenan hadir di sini. Bagaimana sih dari sisi Kesha-nya sebagai ketua ikatan tapi juga kan aktif di dunia entertain sebagai seorang master of ceremony. Tapi juga kan aktif juga di putri-putrian begitulah ya. Nanti kita akan ulik sebentar Beauty seperti apa. pageant ya. Beauty pageant. Tapi pastinya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Kesha juga kena dampaknya ya. Ya pasti. Bagaimana perasaannya Kesha? Sebenarnya kalau secara manusia memang pas pandemik ini agak sedikit shock, kaget dengan keadaan sekarang yang biasanya itu kemarin kemana-mana itu free ya. Pertama kita job sebagai MC juga kan. Yuk. MC di mana-mana kan tiba-tiba hilang gitu. Ya. Sampai kita aduh jangan-jangan kita ini bisa lupa cara pegang mic. Bagaimana kalau perempuan pegang mic itu bagaimana? Maksudnya kayak Coba Kesha pegang mic bagaimana? kayak begini. Oh, Ya. kelihatan kalau Selamat perempuan. malam, selamat datang di Wow, iya. Ini bahaya loh. Ini laki-laki kalau balia ini dia bahaya. Dorang orientasi perempuan pegang mic itu lain sekali. harus positive thinking ya. Oh, iya, Dalam bersosial media kita harus positive thinking Ya. untuk menanggapi segala sesuatu yang ada di sosial media. Iya, tapi kalau melihat memang pandemi seperti ini memang berdampak ya dari sisi Iya, MC-nya. betul. Ya, Betul. berkurang. Berdampak. Tapi ada DP sisi positif juga sebenarnya. Mungkin dari negatifnya bukan negatif juga sih yang Ya. tadi ya. Kayak kita hanya beradaptasi dengan keadaan yang baru. Nah, kalau untuk sisi positifnya ya kita lebih kebanyakan di rumah. Yang dulunya kita nggak bisa masak, akhirnya kita bisa belajar masak kan. Karena di rumah sonintok mau apa, jadi buka YouTube, lihat resep, kita bisa belajar, lebih eksplor diri di bidang lain. Seperti itu yang ya stay at home Ya, gitu. Jadi naluri perempuan merontah-rontah gitu ya. Iya, lebih keluar, lebih siap dinikahin ya. Wow, berbahagialah mereka yang akan memilih Kesha Hinonaung karena dia sudah punya Modal untuk ya. di dapur. Untuk di dapur ya. Jangan kalian pikir cantik-cantik seperti ini tidak tahu Betul, masak karena ya. perempuan cantik aja nggak cukup Kak. Wow, cantik aja nggak cukup. Biasa baking makanan apa dong ini kalau boleh tahu? Kayaknya cuma mie goreng Jadi ini atau? waktu awal-awal ekspor makanan berat, makanan Manado kan, abis itu cookies-cookies. Tapi makin kesini kayaknya kita lebih hobi di ini deh, di cookies-cookies. Dessert begitu, Kang? Dessert, karena yang harus kupas bawang, maaf Iya, ya. oke. Tapi tahu toh Oh tahu, tapi agak-agak gimana gitu. gimana gitu yang pastinya. Nah maksudnya lebih suka ke cookies karena kita rasa lebih apa ya namanya. Lebih gampang Lebih dapet eksplornya. aja dong kalau di cookies, Siap. gitu. Jadi mungkin ada dapur Kesha atau Nggak apa? ada, itu Amanda. Oh, Amanda. Nanti Amanda orang mau ajak ke sini Leno. Dessert by Kesha. Oh, dessert by Kesha. Mudah-mudahan bisa dijual nanti. Amin. Jadi ternyata seorang ketua Ikatan Putra Putri Mitra ini memanfaatkan atau menghidupkan dirinya di tengah pandemi COVID-19 dengan hal-hal positif. Iya, Dessert mengeksplor, Kesha ya. menggali Benar-benar. sebagai perempuan apa sih yang Iya. orang bisa kalau di rumah iya. ya. Nanti juga latih ketika merit nanti, ketika emang nggak bisa kerja Iya. ya di rumah berarti harus masak Iya, harus masak. urus rumah, Benar. urus anak. Urus gitu. anak. Ternyata Urus ya. anak pepapa. Anak pepapa, siapakah laki-laki yang beruntung itu ya? Sudah lihat dari cara pegang mic-nya Kesha tadi. Aduh, Ya, aduh. pastinya harapannya dari sosok Kesha ini untuk aktif di dunia pandemi ini akan berdampak ketika selesai nanti ya. Tapi untuk tawaran-tawaran job sejauh ini bagaimana?
Sebenarnya sebelum pandemik sudah ada ya, sudah ada jadwal-jadwal. Cuman pas pandemik ini memang cancel. Ya, kasihan. Cancel dalam arti Sedih nggak itu? jadi, Sedih? tapi ditunda. Sedih, iya. Ya. Karena maaf Pak, uang ini skincare ya kan, uang perempuan tuh banyak ya. Yang penting ndak kebutuhannya. jatuh harga cingke toh. Betul sekali. Tetap jaga posisi kewanitaan Kang, Iya, keperempuanan jadi Kang. seperti itu Kak. Jadi jadwal memang sudah ada, cuman ditunda dulu. Jadi mudah-mudahan dengan new normal ini kita kembali lagi ya Kak Devis Ya, ya benar. ke pekerjaan kita. Kalau Kak Devis tetap ya, ya walaupun beda. Sekarang sudah di main channel-channel YouTube ya, luar biasa. Iya. Saya dipuji ya sekarang ya. Memang kalau naluri seorang MC biasanya begitu ya. Iya Kebalik dong. saya yang dipuji-puji. Iya, harus dong, Tapi ya. kan kalau bicara ketua Ikatan Putra Putri Mitra, artinya Anda pernah jadi seorang duta di sana ya. Oh iya. Tapi aslinya memang asli dari sana. Iya, Mama orang Mitra Tombatu. Tombatu. Oh, Iya. Tombstone ternyata. Tombstone, iya tahu ya. Iya, iya. Cuma sedikit-sedikit. Tapi kalau Papa? Kalau Papa daerah kepulauan, nah Nah. itu kita bingung. Dari daerah kepulauan pergi ke pegunungan. Nah makanya. Menghasilkan Pulau ya. dan gunung akhirnya ya turun Betul gunung akhirnya ya. sekali. Dapatlah seorang nona Iya, cantik jadi ini ya. Mix ya? Mix kepulauan dan pegunungan Mitra. Iya, cantik ya ternyata ya. Kulitnya ya, matanya, Aduh, alisnya ini aduh. NKRI, bibirnya, hidungnya Yang semuanya. penting belum dioplas ya ini. Nuh, Maaf. oh masih asli ya semua ya? Asli dong. Ya, saya kalau lihat Keisha saya ingat satu artis siapa gitu. Aduh. Keisha ini ya. Tapi saya lagi ingat-ingat sebenarnya kayak siapa sih sebenarnya Keisha ini. Tapi cantik loh ya. Kan tadi kan bilang saya bilang Ikatan Putra Putri Mitra, tapi marganya Hino Naung. Jadi sudah tahu ya ternyata Keisha ini juga ada darah Nusa Utara ya. Iya, waktu ikut Putra Putri Mitra kita sempat jadi masalah sedikit. Karena kan kalau ikut daerah begitu kayak kabupaten harus apa ya? Asli ya. Asli orang Mitra Tapi ya. mama kan orang sana. Iya tapi ketika dorang dengar marga kayak dorang nggak yakin kalau kita ini orang mitra. Jadi ya udah jelaskan, oh ternyata mama orang mitra begini-begini. Oh, iya. Karena memang juga dari kecil kan di Manado, jadi orang mitra juga ada cuman sedikit yang kenal. Iya, tapi kalau ke kampungnya Papa pernah ke Sangir? Oh pernah, Iya. tapi ke Sangir itu so besar. Oh iya. Sangir Karena di Papa asli Sangir memang, mana? Sangir Manganitu. Oh Manganitu. Pernah jalan Iya. ke Manganitu? Belum. Belum ya. Harus lihat dong explore di sana Keisha. Iya, soalnya Ada Papa kan kerinduan nggak di keluarga sana? so rantau dari kecil kan. Oh, Jadi baik. jadi pengen sih satu saat nanti orang boleh mau ekspor bawa ke kampung halaman. Iya, orang lihat Manganitu itu seperti apa ya. Betul sekali. Oke, kemudian sempat ditolak karena memang bukan asli daerah, tapi kan mama memang asli dari sana. Iya. Ya, berarti ikutnya mewakili kecamatan yang ada di sana atau dinas waktu terkait? itu dinas. Dinas apa waktu itu? Iya, Perindakop, Perindakop ya. Perindustrian dan Koperasi ya. Iya, ini kan awal-awalnya karirnya Keisha nih ya. Sebenarnya dari sinilah Keisha akhirnya menjadi seorang ketua Ikatan Putra Putri Mitra. Ya, tapi Keisha kan aktif juga di dunia entertain seperti ini. Apakah pernah diajak sekali mungkin jadi seorang pemateri dari sisi public speaking, good performance gitu? Bagaimana? Oh iya, Pernah kalau kan kemarin-kemarin? sharing ya, kalau kita bilang sharing diajak untuk di kegiatan-kegiatan sudah berapa kali. Iya. Bawa materi public speaking, Baik. personality. Jadi kayak kita kadang-kadang agak enggak percaya diri kan Iya, Kak. self confidence-nya kurang ya. Jadi kita bilangnya bukan bawa materi, karena kalau bawa materi identik dengan ini orang Profesional. profesional ya, dengan ilmuwan-ilmuwan Iya. ya seperti itu. Jadi kalau kita bawa materi kita lebih sampaikan kita sharing. Sharing, baik. Karena kita lebih dulu, jadi kita pengen sharing kita pengalaman Oke. itu aja. Iya, tapi nilai utama yang sering Keisha bawa ketika Keisha membawakan sharing ke junior-junior ya dalam hal ini atau ke siapapun yang Keisha sering datangi, apa sih hal utama dari Keisha-nya untuk menunjukkan bahwa ini loh sisi Keisha-nya sampai seberhasil ini? Apa yang Keisha Mental sih Kak. mental ya? Mental. Jadi kita banyak diundang di pemilihan-pemilihan ya, kompetisi. Jadi kita lebih sharing ke dorang gimana punya mental seorang yang mengikuti kompetisi. Jadi kita bilang jadi
ketika ngoni ikut kompetisi itu jangan hanya fokus untuk jadi pemenang, tapi ngoni harus lihat apa yang ngoni bisa dapatkan dari kegiatan ini. Yang pasti hal-hal yang positif. Nah, soal menang dan kalah for kita itu hanya soal status, tapi for kita kalau kita sampaikan ke dorang, pemenang itu bagaimana ngoni memulai dan mengakhiri pertandingan itu. Wow, keren. Tepuk tangan dulu dong. Memulai dan mengakhiri pertandingan ya. Mengakhiri apa yang sudah ngoni mulai ya. Karena kan banyak sekali Kak kita pengalaman di pemilihan-pemilihan ada beberapa finalis yang cuman sampai di tengah mundur. Cuman sampai di pendaftaran mundur karena enggak punya mental ketika dia lihat oh dia lebih cantik, lebih pintar, akhirnya down sendiri mundur. Jadi sebenarnya pemenang itu adalah orang yang bisa menyelesaikan DP pertandingan. Siap. Orang yang berani memulai dan berani menyelesaikan pertandingan. Betul sekali. Kesia Hinonaung ya. Kalau bicara tentang modeling pasti soalnya ndak asing ya. Sampai sejadi ketua Ikatan Putra Putri Mitra. Senang modeling itu sejak kapan sebenarnya? Sejak SMP. SMP? Cuman kalau dari Ajus, Mama bilang memang Dapalia dari kecil sudah Dapalia. Karena hobi yang centil-centil begitu. Jadi jaba bajalang manja pakai daung, pakai apa ke bajalang-bajalang itu gitu. nyanda sih. Orang pejaman ya begitu. Oh bukan Mimi Peri dong ya? Orang pejaman cuman kalau Lia Mama PH, orang pakai Mama lipstick. Oh dodas. Ancor memang waktu itu Mama PH peralatan Kita nggak bisa bayangkan, you masih umur SMP so pakai lipstick, pakai aku bajalang-bajalang manja. Ada, cuman waktu itu kan tuh karena rupa sekarang kan handphone so ada kamera jadi susah diabadikan cuman lewat cerita. Jadi sejak kecil memang Mama Solia kata memang so ada yang di sisi yang model-model foto begitu. Nah SMP pernah ditawarin ikut lomba dulu, ikut lomba dan puji Tuhan ya enggak menang. Tetap puji Tuhan kan dalam situasi sulit kan. Bersyukur dalam segala hal toh. Rupa kita bilang tadi pemenang itu bukan soal juara 1, 2 atau 3 tapi menyelesaikan kan. Jadi mulai dari SMP so ikut lomba dan karenanya anak menang jadi sempat berpikir ya udahlah berarti bukan di situ. Nah ketika SMA sama juga belum ikut-ikut yang begitu waktu SMA. Nanti awal kuliah baru kita kenal satu orang yang DP istilah sekarang Queen Maker. Queen Maker dia punya manajemen dan dia ajak. Jadi waktu dia ajak ikut modelnya enggak lagi ikut-ikut lomba yang rupa zaman sekarang kan anak-anak muda lebih sering ikut lomba. Kalau orang diajak untuk jadi model dibayar gitu dang. Nah jadi pas diajak ikut model apa semua, model fashion show, model foto. Tapi memang karena Manado itu banyak sekali cewek-cewek cantik, jadi orang regenerasi itu cepat. Ya. Jadi mesti jangan NKRI ya, jangan kehilangan jadi for adik-adik yang baru mau berkembang, jangan dulu cepat puas ya dan totalitas. Karena regenerasi cepat ya. Sulawesi Utara punya segudang cewek cowok yang pasung-pasung. Karena rupa kita pejaman itu cuma sampai di 3 tahun Kak. Bertahan ya? Bertahan di dunia modeling itu cuma sampai 3 tahun. Habis itu sudah soalnya tak pakai. Soalnya dapat panggil. Karena pas orang lihat ya so ada kota yang lebih baru, lebih muda, lebih tinggi, lebih bagus. Jadi gitu nong tuh yang orang bangga. Jadi orang yang ndak rasa sedih ketika orang so vakum, tapi orang bangga dan ternyata Sulut itu DP regenerasi di bidang modeling itu luar biasa. Iya, jadi gitu. Kalau kita MC kita bangga nanti kalau misalnya ada regenerasi nih bos ya. Iya dong, jangan rasa tersaingi kalau dengan adik-adik. Nggak polo, boleh tersaingi polo. Dapat kantara so. Impian sebenarnya ini boleh. Impiannya apa so sebenarnya guys ya? Dulu memang jadi modeling atau? Kalau dari kecil dia memang suka model, tapi ketika bertumbuh kan ternyata model itu bukan satu profesi yang memang orang akan bawa sampai tua, enggak. Jadi itu cuman untuk orang mau bilang sampingan, hobi ya, passion. Nah sekarang ketika kita kuliah di bidang hukum, cita-cita berganti. Oh kuliah di hukum ya sekarang ya? Kuliah hukum, sekarang cita-cita ya ambil profesi nantinya. Kalau Tuhan sayang mungkin notaris. Wow, iya. Tolong didoakan ya. Tolong didoakan. Berikut hadir di sini sebagai notaris. Notaris ya, seorang modeling yang jadi notaris ya.
Ketua Ikatan Putra Putri Mitra ya, itu bukan tugas yang mudah ya. Iya. Tugas yang sangat berat yang harus diemban ya. Memang kalau dikenal itu salah satu to be honor gitu ya. Jadi Itu satu kehormatan. enaknya orang kenal sebagai Ya. ketua ikatan. Tapi enaknya itu orang mau jadi seorang pemimpin di salah satu organisasi yang banyak sekali, kalau orang Manado istilah banyak sekali kepala. Iya. Banyak sekali ide yang orang mau jadikan satu. Itu bagaimana sih ceritanya sampai boleh jadi ketua ikatan, Nang? Jadi memang setiap di organisasi Torang Putra Putri Mitra itu setiap beberapa tahun itu ada pemilihan. Nah akhirnya kita ditawarin lah untuk maju kok gitu jadi ketua ikatan. Jadi orang bikin pemilihan di Mitra, ketua ikatan dengan anak-anak ikatan, dan puji Tuhan kan tuh orang pesuarano paling banyak. Luar biasa kan. Iya, Situ menang di pekloni suara. banyak kan. Iya, karena memang kita angkatan kayaknya kita yang masih eksis. Itu sih kita bilang. Ini kesombongan atau? Enggak, kita bilang ke junior kita masih eksis sampai saat ini bukan karena kita nih mau bukan nih mau hilang top. Cuman kita ingat waktu awal orang ikut Putra Putri Mitra di interview ditanya apa sih motivasi jadi duta daerah Minahasa Tenggara. Ya. Yaitu mempromosikan pasti, mempromosikan pariwisata. Torang PK Kabupaten, terus menjadi contoh, memberi diri sebagai anak muda. Dan itu bukan cuman karena interview orang jawab begitu, tapi memang itu ditanamkan torang hati. Jadi walaupun kita angkatan tahun berapa, kita tetap masih eksis karena kita masih mau memberi diri di ikatan. Seperti itu. Jadi begitu ya. Kemudian ketika mengikuti prosesnya pasti kan ada lika-likunya tuh ya, sampai mau naik ke atas toh? Lika-liku sih Nyanda tentunya terlalu. ada pro ada kontra Oke. ya. Jadi pas orang so jadi ada yang mungkin belum lihat kita punya kemampuan atau yang seperti itu. Jadi orang masih kayak kok dia oke. gitu. Sampai ada yang bertanya sampai begitu begitu loh ya, Kang, Kak. karena- Kok dia ya yang bisa jadi. Begitu. Cuman ya kita nggak bisa mau atur atau nggak bisa Iya. mau rubah orang pepandangan. Jadi ya sudah orang berkarya aja. Baik, Begitu. waktu jadi ketua Ikatan Putra Putri Mitra pasti sebelumnya kan ada goalsnya, kemudian ada visi misinya juga, toh? Visi misi jadi ketua ikatan. Iya, kemarin untuk Mitra ya jelasnya ya. Apa sih sebenarnya? Kita penasaran juga sih dari visi dan misinya Keisha sendiri ini apa? Iya, karena- Secara umum aja gitu. Kabupaten Mitra ini kan adalah salah satu kabupaten yang sementara berkembang. Karena kan baru pisah dari Minsel kan berapa tahun, jadi masih sementara berkembang dan kita harus bilang bahwa anak-anak muda yang ada di Minahasa Tenggara, khususnya anak-anak Ikatan Putra Putri Mitra itu punya potensi yang luar biasa di masing-masing bidang. Apalagi bidang pendidikan semua orang ada, mulai dari kedokteran, ekonomi, pertanian, semua ada. Tapi memang karena orang ini adalah salah satu kabupaten yang masih berkembang, jadi agak masih belum ada niat dari anak-anak ikatan untuk lebih lagi Explore ya. mengeksplor dorang potensi khususnya di ikatan. Jadi kita visi misi itu lebih lagi menggali pada orang untuk bermanfaat for orang kabupaten. Oh iya. Seperti dari itu. dari potensi-potensi yang ada ya. Iya, potensi-potensi yang ada untuk pariwisata, untuk SDM sendiri. Iya. Karena kan SDM kalau for kita lebih ke generasi. Oke. Kalau bicara soal destinasi di Mitra, bagaimana? Destinasi apa saja sih yang ada di pariwisata. sana? Ya, Konde, air Konde kan salah satunya kan. Ada kalau apa di lagi di sana? Mitra, orang punya semua. Wisata Alam, ya wisata budaya, wisata kuliner, religi ada juga di sana? religi belum tapi ya? akan diadakan. Akan diadakan. Akan diadakan. Tapi sebenarnya ada juga di sana ya wisata religi ya. Wisata religi. Kalau melihat lokasi-lokasi yang ada di sana, apakah sudah pernah mendapatkan satu tempat yang memang ada wisata religinya gitu sejauh ini? Kalau rupa orang kan kalau di Sulut punya Bukit Kasih ya. Iya. Kalau di Bitung juga kita lihat ada yang di Lembek yang patung Iya. itu ya. Di Mitra orang sempat bahas dan juga dari dinas terkait juga sempat bahas untuk mau diadakan itu wisata religi. Jadi itu masih dalam perencanaan. Masih dalam perencanaan. Begitu Kak. Jadi Oke. kalau di Mitra yang pasti orang kenal itu Air Konde. Iya. Terus ada Pulau Baling-Baling. Pulau Baling-Baling itu di mana? Di
Tumbak. Tumbak, oke. Kemudian Terus ada pegunungan, Soputan. Soputan. Ada pantai juga yang di Rata Totok, Lakban. Ada Pantai Lumintang juga di sana. Iya, Pantai Lumintang. Kalau pantai memang banyak. Banyak, Kang. Terus wisata kuliner yang terkenal itu Salak. Salak, oh iya. Iya. Orang kalau pulang dari Mitra pasti mau balik ke Manado, bawa salak Karena ya. di pintu masuk Kabupaten Mitra kan itu yang kalau lewat pasti ada tuh di pinggir-pinggir yang dongso gantung-gantung itu salak. Itu salak kabila diriku. Oh, bukan begitu kan. Salah, itu lagu. Oh, itu lagu Kang, Pak. itu salah. Bukan salak ya, ini bukan salak dah pilih Pak Keisha ini jadi ketua ikatan putra putri mitra. Yang jelasnya menjadi ketua ikatan itu adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat berarti buat seorang Keisha dalam hal ini. Sangat besar dan berat juga. Dan beratnya kenapa Keisha? Yang seperti kita bilang tadi ya, orang mau mengumpulkan ide-ide dari beberapa kepala. Ya baru mau rangkul ulang ya anak-anak ikatan yang mungkin angkatan tua. Jadi kayak aduh kita tua mau bikin apa kita bergabung dengan dorang. Jadi namanya ikatan itu adalah organisasi yang nggak cuma angkatan baru, tapi angkatan memang dari pertama yang walaupun merit, punya anak, punya kesibukan, tapi ini tetap wadah for orang ikatan. Oke, dan itu yang akan dilakukan Keisha ke depannya. Iya, betul. Dan sudah sementara dilakukan juga? Sebenarnya untuk rencana sudah ada dan orang juga mulai action, tapi pandemik. Langsung tabrakan dengan pandemi. Oke. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini, Ikatan Putra Putri Mitra apa yang dilakukan? Kemarin orang bikin bagi-bagi masker dan vitamin di dalam Kabupaten Mitra, khususnya di pusat kota Ratahan. Karena jadi orang lihat yang orang temui itu di kabupaten di daerah Mitra itu masih ada masyarakat yang belum menggunakan masker. Mungkin karena susah, atau kan itu kemarin sempat susah ya cari masker itu pertama atau kesadaran ya dan kurangnya informasi atau edukasi tentang pentingnya pakai masker. Jadi torang bagi itu sih kalau for kita memang baru hal kecil yang torang bisa bikin tapi setidaknya sudah mendukung torang Bupati program juga melindungi masyarakat dari virus ini. Banyak hal yang sudah Keisha lakukan dalam hal ini di dunia modeling, kemudian juga kalau mau bilang banyak hal dalam sisi posisinya sebagai seorang ikatan putra putri, ya jelas sudah ada ya. Selain sinergitas bersama dengan beberapa pihak gitu ya, dinas terkait posisinya Keisha dan memperkenalkan juga ke teman-teman pageant lainnya ya. Tapi di sisi lain pasti dalam pertumbuhan Keisha menjadi seorang yang sukses itu ada hal-hal tertentu yang bukan hal-hal tertentu tapi ada banyak sekali lika-liku ya. Ada gagal naik ya. Tapi pada akhirnya juga membuat Keisha menjadi perempuan yang tough dalam hal ini gitu ya. Apa sih sebenarnya Keisha yang berharga gitu ya. Yang berarti dari sisi Keisha di dalam hidupnya Keisha itu. Ini kita udah merasa ada di panggung, dapat pertanyaan 3 besar Kang. Oh, begitu ya Keisha kemarin? Iya begitu. Mirip-mirip Lois kemarin Kang. Ternyata dapat pertanyaan apa sih yang berharga dalam hidup. Dan pasti kebanyakan besar selalu bilang keluarga. Memang sih kalau orang lihat kayaknya basi deh kalau ditanya apa yang paling berharga itu keluarga. Tapi itu betul-betul. Itu adalah sesuatu yang betul-betul memang yang paling berharga for orang itu keluarga. Karena ketika orang dilahirkan lingkungan pertama yang orang tahu itu keluarga. Dan orang-orang pertama yang orang beradaptasi itu keluarga ya toh dari orang masih kecil belajar bajalang itu pasti orang dengan mama, papa atau kalau mama papa sibuk dengan oma opa atau kalau mungkin ya orang-orang kaya pakai sus Kang, pakai babysitter, begitu. Jadi kalau mau ditanya for kita yang paling berharga itu keluarga karena keluarga memang, yang paling utama ya? Iya keluarga yang paling berharga karena dari keluarga orang dibentuk, orang karakter, orang diproses, bukan juga harus keluarga yang baik atau sempurna, tapi juga dari keluarga yang tidak sempurna juga orang bisa diproses untuk jadi yang baik. Oke. Kalau boleh tahu bicara tentang keluarga, kakak adik Keisha berapa saudara? 3 kakak adik, kita yang bungsu. Keisha yang paling bungsu. Satu-satunya perempuan. Satu-satunya perempuan yang pastinya paling manja dan paling maunya ini itu. Ini ono kucrut ya kalau di sisi lain memang
kalau mau bilang memang paling manja, nggak dekat dengan papa Oh, memang. lebih dekat dengan papa daripada mama nang. Dekat dua-dua, Oh, iya. cuman lebih kayak kalau dari kecil kan biasa tuh kalau mengere atau maraju, manja. Iya. Kita pernah lihat salah satu postingan ya, Keisha di Instagram yang kelihatannya lebih sadis, marahnya bukan mama tapi papanya yang kemarin ya. Soal rambut pirangnya Keisha. Toh? Soal Keisha berambut pirang di Instagram, kong Keisha bagi di story. Keisha bagi di story itu bagaimana ceritanya Keisha? Iya, jadi memang kita dari kecil itu kalau mau apa sih namanya? Kalau mau gunting rambut, mau bikin rambut itu mesti atas izin papa. Papa ya? Ya. Jadi atas izin papa. Jadi papa itu paling enggak suka kita itu kalau rambut pendek, Ya. rambut pirang ya. Apalagi kan kalau rambut pirang kan DP Iya, ya. konotasinya negatif ya. Iya, konotasinya. Padahal sebenarnya biasa-biasa aja sih kalau for kita dan kalau Iya. cewek rambut pirang. Jadi seperti itu. Jadi begitu Kang. Kalau papa boleh tahu aktivitas sekarang papa sebagai apa? Papa sama di bidang hukum, lawyer. Kalau mama ibu rumah tangga ya. Kalau mama ibu rumah tangga. Tapi kalau dukung karir modelingnya Keisha yang lebih kuat papa atau Oh, mama? papa. Dahsyat. Karena Kita pernah ikut lomba, Ya. pernah ikut audisi, terus ada salah administrasi, salah nomor, akhirnya yang nomornya kita tapi bukan keluar tapi nama, dan itu orang pertama yang protes itu tapi papa. sampai ini samperin DP apa sih namanya DP ketua panitia Oke. begitu. Jadi seperti itu tapi papa Dahsyat ya. bentuk dukungan sampai segitunya. luar biasa. Kelihatannya sih kalau memang di papa itu forever ya gitu ya. Iya karena memang dekat karena anak perempuan kan. Iya, ini sebenarnya satu kebanggaan juga buat kalian di luar sana yang masih punya papa, rupa kasihan kita sunyanda so fatherless toh. Toh artinya berarti mencintai ayah itu adalah hal yang utama juga ya di dalam Iya, lingkungan. dan- Tapi bukan cuma ibu tapi ayah juga ya di Iya sini. dan kalau kita Mama jangan mengiri ya. kalau Kaki kita Bapak Badengar ini. pengalaman dan kesaksian kalau untuk dengan keluarga itu ketika orang mampu mengutamakan keluarga, memberkati dalam bukan hanya dalam segi materi ya, tapi orang bisa setidaknya walaupun belum bisa bikin bahagia orang tua tapi jangan dulu bikin susah. Jangan dulu bikin susah. itu bentuk memberkati orang tua Oke, loh. oke. Dan ketika orang punya sikap-sikap seperti itu, orang pe jalan itu semakin dibukakan. Oh dahsyat, memang terbaik. Tepuk tangan dulu Mamen. Ya, tapi kan tadi kesannya ke papa. Kalau ke mama memangnya ada kesan sama sekali. Supaya mamanya Kalau ndak iri mama, kasihan toh. ya, Mama kalau mau lihat papa toh. memang dekat, papa memang dekat. Tapi memang ada beberapa batasan-batasan karena tapi papa itu lebih banyak aturan karena mungkin bergerak di bidang hukum kan. Iya. Oke, Lebih pasal banyak 1 aturan. Keisha, pasal 2 ada begitu di rumah. Enggak pakai pasal sih, cuma dia Iya. sistem-sistem Oh, itu iya. memang orang hukum banget. Oke. Sampai kita teman-teman itu sampai ya rasa lucu sendiri gitu. Ada kejadian-kejadian lucu lah ya. Iya. Begitu. Nah kalau dengan mama itu lebih ke like friend. Like friend, like sister. Jadi Belum terlalu tua juga kok ya, kalau dia tapi mama dan Kang. papa itu menikah di usia muda. Jadi orang 3 kakak adik so besar-besar, Iya. tapi orang tua masih muda, masih bisa mengimbangi. Oh iya, Orang itu pe untungnya umur. nikah muda ya. Iya, jadi silakan segera ya, Kak Devis follow, ya. Iya, sudah pada umurnya. Iya, jadi pastinya. Tapi kalau tanpa curhat ke kalau Iya, mama, kalau yang mama bercerita cowok. papanya enggak? Kalau dengan papa sih palingan cuma ditegur, Oh, iya? apa mau bilang, dikasih saran. Iya. Ya kalau mama paling bercerita yang so putus gitu. Ini for siapa ini Kang? For yang lama toh? Jadi saya nggak ada hubungan apa-apa Jadi nggak usah komen itu tuh status toh. Nggak usah komen apa-apa Ini semua bawa pribadi. Tapi kalau misalnya pacaran, Kisah so punya cowok sekarang? Harus banget dijawab. Artinya kan juga kan ini pacar ini sudah dekatkah dengan orang tua atau yang lebih fleksibel untuk terima Keisha pe cowok itu siapa, papa atau mama? Dua-dua orang mendukung ya? Sebenarnya kalau dari mama dan papa itu punya kriteria masing-masing. Kadang-kadang mama suka, kadang-kadang papa nyanda. Oh. Sering bentrok dang yang Kalau masalah kemarin itu. dang yang mantan? Papa atau mama yang suka? Atau dua-dua suka Keisha yang nih mau? Ini
Asli ini pertanyaan ini yang kita nggak bisa jawab. Tapi yang sekarang Jodang, sudah Jodang, masa lalu doknya move on Kang. Iya, Kasihan move katuk dia masih on. berharap stopolo. Orang so move on, mar orang-orang yang belum move on. Bagaimana Dengar gitu? itu soalnya ada apa-apa ya. Jangan paksa. Bukan dia kata yang Ricky bapak. Malele. Ada lihat pakai Ricky Malele tuh. Ya. Tapi kisah yang sekarang papa mama udah tahu ya? Sudah. Aduh, so tahu yang sekarang. Sudah, tahu. Dengan orang umur sekarang Kak memang suka umur bermain, Kang. Dahsyat. Jadi beruntung kalau lah. Kak Devi Berarti sudah. ada. Saudara sudah ada. Jebakan ini, Jebakan ternyata ya yang sekarang ya. Ya pastinya orang tua. Iya, orang tua so Welcome. tahu. Kalau Kak Devis apa maksudnya? Kalau Kak Devis kan nggak bisa mau cerita lebih masalah hubungan karena kan Iya. dari dulu sampai sekarang itu toh. Itu kasihan. Setia, luar Setia. biasa. Setia. Dahsyat. Kak Devi 1 kali, Kesha 5 kali, luar biasa. Dan tuh waktu pertama dulu jadi Kesha memang belum ada. Di tengah-tengah hubungan berpacaran saya, Kesha sudah ada. Semua di akhir-akhir saya menikah, Kesha ada lagi. Ada lagi dan ada. Ini 9 tahun Kang, Batona dengan Dahsyat, iya luar biasa. Dia kupas di sini. 9 tahun Baku Kang. tukar. Itu kalau kalender 9 kalender Kak dasi habis buka-buka. Kok bagaimana dok dengan situ pe kalender yang situ hentikan dok di tengah kalau jalan? orang kan satu pasangan paling tinggi 2 kalender. Dengar. Biasalah itu. Ya, soalnya ada hubungan apa-apa ya. Soalnya ada. Yang penting jangan kalender partai ini. Semoga yang sekarang bukan kalender partai Kang. Apa karena yang kemarin partai atau Iya, mungkin karena kemarin kalender partai jadi pakai DP masa berlaku Kang. Kasihan katu ngoni 2 kalau jadi ulang ngoni ingat nih podcast nih dia. Tuhan, mohon maaf buat yang sekarang ya begitu toh. Karena kalender partai jadi pakai periode. Paling tinggi 10 tahun. Udah. Mereka belum Kang, masih 9. Masih 9, Jadi, oke, 10 aman. tahun. Kalau partai berarti masih boleh ada kesempatan. Senyana ada apa-apa. Senyana ada apa-apa. Siapa pegaya doi itu tada iko-iko. Jadi begitu ya Kesha ya. Kalau Iya. misalnya bertumbuh dari kecil itu nyanda juga di keluarga-keluarga yang memang benar-benar sederhana sekali ya. Berkecukupan dalam hal ini. Sebenarnya kalau mau bilang dari sederhana, dari ada, itu nggak pasti-pasti juga. Karena kan namanya keluarga ada jatuh bangun. Ya. Ya Tapi- mungkin ya dari lahir so kaya sampai dia dipanggil Tuhan tetap Ya, kaya. baik. Mungkin ada. Kesha di titik terendah Kesha itu di mana sih sebenarnya? Titik terendah dalam hal apa dulu Kak? Dalam hal karir lah. Kalau Oh, dalam- berpacaran enggak usah Jo. Sudah Jo, sudah baru Le mau titik terendah Le. Kalau untuk dalam hal karir sih lebih ke pernah ada perasaan tidak percaya diri. Karena karena orang pageant jadi kuliah agak lama selesai. Yeah. Dan orang menjudge jadi kadang-kadang yang kita kecewa orang-orang daerah itu masih banyak dorong pemikiran yang sangat sempit. Jadi menilai kesuksesan seseorang itu dinilai dari pendidikan. Ya, oke. Ya, jadi definisi sukses for orang itu adalah orang yang S1, S2. Padahal sebenarnya sukses itu ya tergantung dari orang tujuan masing-masing Ya, kan. tujuan hidup. Oke, iya. Ada orang yang sempat mungkin kasih Kesha apa namanya komen-komen statement-statement yang buat orang apa namanya bikin Kesha sedih, menangis. Aduh, Adakah kemarin? ini semua agak-agak mellow ya. Iya, ini sebenarnya sudah agak melo sebenarnya sih. Adakah kemarin? Sebenarnya kalau untuk yang rupa Kak bilang tadi, yang orang menjudge sampai membicarakan hal-hal yang negatif Ya. itu ada pasti. Ada ya. Sempat bilang apa waktu itu? Yang dorang korek itu sih pertama pendidikan ya, karena menurut dorang itu ya kita bilang tadi definisi sukses itu harus S1. Jadi kayak gila ya nih cewek belum S1 Terus ini modeling lagi nggak aktif punya di- masa depan. Ya, Ada baik. loh yang bilang begitu Kak. Oke. Ada yang bilang oh dia itu lihat aja kuliah ndak beres itu nggak punya masa depan gitu. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang paling fatal itu yang masalah keluarga ya, latar belakang keluarga yang dinilai. Dan itu fatal ya menurut kita karena kan setiap keluarga manusia di dunia ini itu punya masalah dan proses keluarga yang sendiri-sendiri yang orang nggak bisa
menjudge, nggak bisa menghakimi. Iya. Jadi seperti itu. Iya, Kesha di dunia modeling itu maksudnya kan putri-putrian, pasti ada yang beranggapan siapa so dia ikut-ikut begitu, perempuan gak benar so dia ini, ada kan yang orang sampai bilang begitu? Iya, emang apalagi Manado Kang, DP cewek-cewek itu agak-agak sensitif kalau ikut-ikut yang begitu. Jadi banyak pandangan yang negatif soal cewek-cewek yang ikut model, ikut pageant. Jadi banyak juga sebenarnya yang menjudge dan menghakimi. Cuman salah satunya orang nggak bisa menutup dorang pe mulut. Orang hanya bisa ya udah let it go. Dan lakukan yang terbaik, berprestasi sih. Ya, jadi orang balas orang pe kata-kata itu dengan menghasilkan menghasilkan prestasi ya, begitu. Prestasi karya. Let it go ya. Jadi for ngoni-ngoni babak gitu Jono. Iya, dan kita sudah di bagian terakhir nih, tidak terasa ya Kesha ya. Aduh. Kalau bicara tentang motivasi, dari tadi banyak sekali motivasi yang diberikan, tapi dari Kesha sendiri sebagai seorang ketua ikatan Putra Putri Mitra yang selalu saya ulang dari tadi. Prinsip hidup Kesha gitu, seperti apa ke teman-teman? Diberkati untuk memberkati. Wish. Jadi orang menerima sesuatu untuk dibagikan juga gitu. Jadi Rupet kita diberkati Tuhan lewat proses perjalanan karir ya di dunia pageant ataupun di bidang lain. Itu Tuhan berkati lewat proses bagaimana kita dari yang jalan, jatuh, bangun, jalan, gagal, berhasil. Nah itu yang kita pengen sharing ke teman-teman yang baru mau mulai. Buat adik-adik lah ya. Buat adik-adik yang baru mau mulai bahwa Ngoni jangan pernah takut gagal. Karena justru gagal itu yang bikin Ngoni akan jadi lebih. Seperti itu. Jadi prinsip hidup kita itu diberkati untuk memberkati, dan bicara soal berkat itu bukan cuma materi. Jadi seperti yang kita bilang tadi Kak, berkat itu bicara tentang bagaimana orang diproses untuk dari tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Ya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Terima Kesha kasih, Hinonaung. Grafila. Wow, terima kasih banyak ya. Terima Kesha kasih Hinonaung, banyak. Ketua Ikatan Aduh. Putra Putri Mitra yang sudah datang di Grafila Podcast ya. Terima kasih Kak Devis dan tim juga di sini. Terima kasih. Iya, oke teman-teman semua, sampai jumpa di episode selanjutnya di Grafila Podcast. Stay happy and stay healthy. See you online. Bye-bye. Dadah. Grafila, Vintage and Private Villa.